Habis? Belum. Hah? Iya, di sana. Bapak ngasorin itu ya. Camat Kenamba. Purna sudah lama. Gue lelah sudah. Ya, pun monggo. Ya, ya. Belum aja jam 9. Oke.
Yes, Assalamualaikum Bapak Ibu, Sugeng Enjang. Kurang satu anggotanya, kita tunggu atau dos pundi Pak Didi? Iya, sekedap. Halo, bisa mendengar suara saya Bu Arup? Nggih, saged. Iya, Assalamualaikum. Nggih, kita tunggu nggih. Aku ono. Jadi tansih iki info to ndi? Ora tak cantel ke kono wae lah dinggo kucing kok. Cek tetep dinggo dadi. Angel. Mana lah tas abang yang ndi? Ayo cuman telepon apa mbok simpen pir arep. Ayo kok men yo didelok nek jenenge. Ini ampun ngantek kaya ngene iki. Pak, penting gue meeting lagi wes, bukan? Ini ngapa orang dan lawangan kuyo, mesti mencolot tenang jengking. Oke, baik, sudah lengkap. Saged kita mulai, Bapak Ibu. Oke, halo, bisa dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kroyo Kabupaten Sragen. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat. Terus Budi, Bu Ayub, kabaripun? Nggih, alhamdulillah baik juga, tapi saya sedang istirahat ini, tapi tetap harus PMO ya gimana? Sebentar, sebelum berlanjut, kok suaranya agak paro gitu ya? Kenapa? Iya, jadi saya 2 minggu terakhir ini rada istirahat, tapi ya kemarin karena ada kegiatan kampus ya harus tetap diupayakan, jadi ya PMO-nya molor sampai sekarang juga. Yang sama-sama kita hormati Miss Yulina, guru KP kelas 1. How are you today, Miss? Alhamdulillah sehat, Bu Ayub. Moga-moga Bu Ayub juga sehat. Suaranya agak nganu. Amin. Kemarin pas ketemu Mojokerto 1 minggu apa gitu, ya saya menyampaikan, Bapak Ibu maaf ya, saya lagi minum obat jadi nggak puasa. Kalau ini rada mending, tapi pas ketemu Mojokerto 1 kemarin hari apa ya lupa itu, saya ya rada kesulitan gitu ngomongnya. Jadi kalau rada gatel gitu ya saya minum dulu gitu. Nggih, yang sama-sama kita hormati Miss Yuli Purwanti, guru KP kelas 4. Apa kabar Miss Yuli? Alhamdulillah baik, Bu Ayu. Nggih, alhamdulillah. Bapak Ibu, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rezeki, karunia sehingga kita diridhoi untuk menjalankan segala aktivitas kita dimudahkan dan dilancarkan. Salah satunya adalah yang insya Allah hari ini akan kita laksanakan yaitu PMO bulan Maret
Insya Allah akan kita laksanakan selama 2 JP ke depan atau 90 menit ke depan. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dari SD Negeri Keroyo Kabupaten Sragen. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah, semoga aktivitas Bapak Ibu dalam bekerja juga dicatat sebagai ibadah, jadi tidak mengurangi kualitas ibadah Bapak Ibu di bulan Ramadan. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya juga mohon maaf ini karena seharusnya jadwal PMO Maret itu ya di bulan Maret. Tapi ini kita baru bisa ketemu di tanggal 5 April. Molornya banyak sekali, tapi alhamdulillah ini kita bisa ketemu juga akhirnya. Saya upayakan semaksimal mungkin supaya jadwalnya match dan semuanya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai PMO-nya dalam sesi berikutnya, saya ingin menyampaikan dulu sebagai awalan. Hal ini saya sampaikan kepada seluruh sekolah dampingan saya untuk bulan Maret, PMO bulan Maret. Ini sifatnya saya generalis dulu, tidak terkhusus kepada Keroyo. Jadi kemarin bulan Februari itu ada kegiatan secara luring di Lorin, PSP, FSP, fasilitator Angkatan 1, Angkatan 2, dan BBGB. Nah, di sana ada beberapa informasi terbaru terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada, monitoring, dan hal-hal lainnya. Nah, hal ini akan saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Jadi ada informasi kebijakan, saya kurang tahu nanti dinamikanya seperti apa, tapi untuk yang informasi terbaru yang saya terima ya yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu di pagi hari ini. Gitu. Jadi yang pertama akan ada kocok ulang atau setting ulang terkait dengan sekolah dampingan. Kalau saat ini di tahun pertama saya dari mulai September sampai Juli itu saya mendampingi 7 SD. Nah, mungkin akan ada perubahan, akan ada kocok ulang untuk seluruh fasilitator. Nah, itu kita yang masih belum tahu ya. Apakah saya akan tetap mendampingi ke 7 SD saya atau ada perubahan. Lalu berikutnya, kalau di tahun pertama itu ada 3 kategori sekolah angkatan kedua, yaitu kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Pengkategorian tersebut yang seperti saya sampaikan di awal pendampingan adalah berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim BBGB kepada sekolah, lalu kemudian dihasilkan ada 3 penggolongan tersebut yang dampaknya ke intensitas pendampingan. Perbedaannya lebih intens yang kategori 1, jadi PMO setiap bulan dan sebagainya itu. Kalau kategori 2 kan PMO-nya 2 bulan sekali. Jadi untuk tahun kedua tidak ada klasifikasi demikian. Penggolongan 3 itu tidak ada. Jadi seluruh sekolah akan mendapatkan model pendampingan yang sama untuk tahun kedua gitu. Lalu berikutnya yang ingin saya sampaikan dan konfirmasi kepada Bapak Ibu, sekali lagi ini saya sampaikan kepada seluruh sekolah saya, tidak terkhusus untuk Keroyo. Jadi Bapak Ibu mungkin barangkali yang tidak kita ketahui, ya ini yang akan diudar gitu loh. Sebenarnya ruwetnya di mana atau kendalanya di mana atau yang belum baik di mana, ini yang akan diudar gitu. Jadi Bapak Ibu, program ini kan program nasional program prioritas nasional, program sekolah penggerak. Nah, di dalam program ini itu didesain untuk membantu, mengawal, memfasilitasi Bapak Ibu dalam melaksanakan kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Di dalam program ini fokus utamanya tidak hanya tertitik pada 1 atau 2 hal, misalnya ada P5 atau ada peserta didik, ada asesmen yang baru.
tapi di program ini sudah didesain ada motor-motor atau sistemnya, yaitu ketika kepala sekolah lolos dan terpilih sebagai kepala sekolah penggerak, mereka diwajibkan untuk mengikuti PKP. Nah, lalu kemudian setelah PKP ada IHT yang diwajibkan. Nah, ini kan sistem nggih Bapak Ibu. Lalu kemudian membuat KUSP, ATP. Nah, itu tadi di awal-awal, lalu memulai pendampingan di bulan September. Pendampingan ada lokakarya, ada PMO, ada refleksi, ada kunjungan sampai di bulan 7. Nah, di dalam motor kita memantau, kita memonitoring, itu kan ada banyak hal yang kita lihat gitu, yang ingin dilihat oleh pemerintah itu sejauh mana sih sekolah mengimplementasikan kurikulum ini. Jadi tidak hanya terkait dengan P5-nya saja, tidak hanya terkait dengan teaching at the right level, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, assessment, lalu kemudian misalnya kolaborasi, jadi ada banyak hal. Jadi di instrumen PMO kan ada terkait kolaborasi orang tua dengan mitra, ada komunitas belajar, kita memantau, mengidentifikasi sejauh mana kapasitas dari kepala sekolah, keaktifan kepala sekolah di pengembangan karir, lalu kemudian kapasitas gurunya dan lain-lain, PMM. Jadi ada banyak aspek nih Bapak Ibu terkait dengan program ini. Makanya ketika kita PMO itu saya tanya hal ini karena instrumen PMO-nya itu kan banyak sekali. Nah, di akhir tahun kemarin ketika refleksi, lalu kemudian ketika PMO, kalau kita PMO-nya mungkin ketemunya bulan Januari, terus Februari kita ketemu untuk refleksi. Nah, itu misalnya saya sampaikan Bapak Ibu, ini kalau refleksinya tingkatannya mau tingkatan yang baik, itu Bapak Ibu ada jejak digital, ada kegiatan bukti sekolah melaksanakan ini nih, penjaringan aspirasi, contoh misalnya, bagaimana kapasitas dari sekolah, guru-gurunya, bagaimana upaya dan kebijakan kepala sekolah gitu. Nah, karena apa? Karena pemerintah atau dalam hal ini BBGB atau GTK itu meminta praktik baik dalam kesemua aspek tersebut gitu Bu, Pak. Yang kemarin saya bagikan linknya. Lah kalau tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi dalam semua aspek tersebut, lantas praktik baik apa yang akan dibagikan, kan begitu. Nah, hal ini saya sampaikan kepada seluruh sekolah saya. Kok ketika PMO aktivitas yang dibagikan menurut saya kok itu aja ya, fokusnya hanya P5 misalnya. Lah yang lainnya bagaimana, padahal selalu saya tanyakan, saya monitor setiap bulan gitu. Mayoritas seluruh sekolah dampingan saya ke-6 yang sudah ketemu untuk Maret ini sekolah ke-5 sekolah yang sudah ketemu saya di bulan Maret itu nggih sugeng rawuh Bu Madiah. Maaf Bu Ayu, ini saya perjalanan mau takziah. Saya udah WA Bu Ayu. Nggih, ada guru. Mboten napa-napa Ibu. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Pangapunten. Mboten napa-napa Bu Madiah, Pak matur nuwun sanget sudah menyapa. Atur suwun Bu Ayu. Nggih. Nggih, sami-sami Ibu. Nggih, atos-atos. Nggih. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah PMO saya ke-6 dari 7 sekolah. Nah, ketika saya sampaikan hal-hal tersebut dari bulan-bulan lalu itu sekolah menyampaikan bahwa sudah tidak ada anggaran untuk melakukan itu semua Bapak Ibu. Nah, terus yang jadi pertanyaan, yang jadi evaluasi khususnya di Sragen ini, karena kan kemarin ya saya fokusnya di Sragen nggih, ketemu fasilitator-fasilitator yang lain, cerita bagaimana sekolahnya dan yang lain-lain gitu. Lah ini Sragen kok kayaknya bagaimana ya, kok capaiannya masih belum baik gitu. Nah, itu yang saya juga kurang tahu persisnya dan mari kita petakan bersama-sama Bapak Ibu. Nah,
mayoritas menyampaikan bahwa sudah tidak ada anggaran untuk melakukan itu semua karena pihak dinas menyampaikan harus SPJ untuk tukin 80 juta itu di 31 Desember. Nah itu yang mungkin nanti di bulan April Bapak Ibu akan mengikuti mendapatkan undangan nggih. Jadi di bulan April masih belum tahu acaranya itu apakah sebelum cuti bersama atau setelah cuti bersama. Jadi di April ini akan ada forum pemangku kepentingan. Pesertanya adalah tentu dari pihak sekolah, ada perwakilan murid, ada perwakilan dinas, ada perwakilan dari BPPMP untuk bisa dan juga fasilitator. Namun informasinya tidak semua fasilitator diundang begitu. Nah, tapi masih belum tahu nanti update-nya seperti apa. Jadi di bulan April ini akan ada kegiatan untuk mempertemukan semua pemangku kepentingan itu untuk mengetahui sebenarnya kalau ada miss-nya di mana gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin menjelang kegiatan itu ya dipersiapkan saja semuanya praktik-praktik baik yang bisa dibagikan. Jadi untuk bulan April akan ada kegiatan secara luring bersama semua pihak. Nah, nanti saya infokan pesertanya di WA grup kepala sekolah gitu. Jadi ya ini yang jadi miss atau perhatian dari Sragen. Semula-mulanya gimana kita kurang tahu, padahal tukin atau dana sekolah penggerak ini kan diberikan ya selama program itu 1 tahun gitu ya, harusnya selama Januari sampai Juli ya masih bisa beroperasi dengan baik, sekolah tidak ngelukro intinya atau tidak ada implementasi dan yang lain-lain gitu, tapi informasi yang didapat seperti itu kalau sudah tidak ada dana lagi gitu. Nah ini yang mari nanti kita tanggapi, dikonfirmasi sebetulnya bagaimana gitu. Jadi Bapak Ibu untuk sekolah penggerak ini kan Bapak Ibu itu tidak hanya melaksanakan aktivitas atau kegiatan, tapi ada luaran juga berupa dokumen. Nah dokumen di sini yang paling pertama itu kan KOSP. Bagaimana KOSP itu dikembangkan, itu ada instrumen PMO-nya yang harus kita isi kalau dengan Kroyo karena kategori 2 per 2 bulan gitu. Kemudian ada juga bagaimana guru-gurunya menyusun perangkat ajarnya. Jadi tidak hanya berpraktik diferensiasi, tapi juga bagaimana modul ajar itu sudah disusun, sudah berapa, belum berapa begitu. Lalu kemudian PMM yang nanti kita jelentrein satu persatu nih, ada berapa guru yang sudah berapa dan sejauh mana guru lain yang non PKP itu juga memiliki modul ajar, bagaimana kolaborasi antar guru di situ, kolaborasi orang tua. Jadi ada banyak aspek begitu Bapak Ibu yang nanti kita satu-satu. Jadi ceritanya seperti itu. Untuk info terbaru secara general saya sampaikan kepada Bapak Ibu gitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ditanggapi atau didiskusikan sebelum saya satu persatu tanya instrumen-instrumen lagi Bapak Ibu, monggo. Nggih, saya mau matur Bu Ayub. Nggih, monggo Bapak. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa yang penjenengan sampaikan, yang disampaikan Bu Ayu hasil dari Lokakarya kali ya, di fasilitator di Solo kalau nggak salah. Saya menyoroti tentang penggunaan anggaran Bu Ayu. Sepengetahuan kami, sepengetahuan kami di sekolah itu kami juga hanya mengikut saja ketika ada sosialisasi, ada pemberitahuan bahwa
bos kinerja sudah cair, tolong dicek rekening lain pertama. Kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang juga kami difasilitasi Dinas Pendidikan juga. Itu kami mengundang ya yang berkompeten dalam bidang BOS di Dinas Kabupaten. Beliau itu menyampaikan bahwasanya penggunaan anggaran untuk BOS kinerja itu berlaku atau dalam 1 tahun anggaran. Berarti dalam 1 tahun, berarti bukan 1 tahun pelajaran. Nah, makanya persepsi kami gunakan saja dalam 1 tahun, Desember itu harus habis, sudah digunakan. Lah, ternyata kok ada miskomunikasi seperti itu. Apa mungkin dulu dari Dinas Pendidikan itu tidak ada komunikasi dengan BPGB atau bagaimana, atau mungkin yang menyampaikan itu salah atau bagaimana, saya juga kurang tahu gitu, Bu Ayub. Jadi pengertian kami dalam penggunaan dana, saya gunakan dalam 1 tahun anggaran, Desember habis untuk kegiatan, untuk pengembangan, untuk sarpras dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dan itu saja, nun sewu, itu saja ketika ada sosialisasi tentang BOS kinerja itu atas inisiatif kami, sekolah penggerak. Jadi Dinas Pendidikan malah nggak sama sekali, hanya menginformasikan, tapi tidak dibarengi dengan sosialisasi yang secara detail tentang penggunaan BOS kinerja itu. Ya, itu sedikit masukan itu, Bu Ayub. Dan kendala berikutnya di sekolah kami itu kan banyak kelas paralel gitu. Itu dalam menggunakan anggaran juga kami juga agak kebingungan gitu, Wong. Yang lain itu hanya paralel, misal yang lain itu hanya 1 kelas, kita kan paralelnya ada 2, ada 3. Lah, itu kita juga kerepotan juga dalam mengalokasikan. Padahal di dalam penggunaan di Arkas itu ada batasan-batasan gitu loh. Mungkin yang mungkin membelenggu kami untuk lebih luas lagi untuk menggunakan dana. Kayaknya seperti itu. Itu hanya sedikit saja masukan atau mungkin curhatan kami, Bu Ayub. Nanti mohon bisa disampaikan atau bagaimana diangkat dalam forum atau bagaimana. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan, ada Miss Yulina, Miss Yulipur, selain terkait yang saya sampaikan tadi. Monggo, Miss Yulin, monggo. Oke, Bapak. Sebelumnya terima kasih. Satu pertanyaan saya, Bu Ayub. Kalau tadi Bu Ayub menyampaikan beberapa hal, saya tuh tergelitik yang paling kurang dari kami itu apa? Nanti mohon disampaikan yang paling kurang itu apa. Saya menyadari memang untuk PMM saya baru 2 kali upload, tapi untuk upload di karya dan seterusnya. Tapi untuk keaktifan insya Allah sampai kemarin aktif, bahwa tentang fitur-fitur yang ada di punyanya Kemendikbud, insya Allah saya buka, saya akses, walaupun tidak semuanya saya gunakan. Saya memilih untuk beberapa hal yang memang saya bisa aplikasikan di kelas. Jadi nanti kalau misalnya Bu Ayub ingin mendedah sekolah penggerak di sekolah kami, mohon disampaikan apa sih, harus gimana, langsung apa ya, langsung to the point-nya saja, Bu. Kadang-kadang kalau kami tidak dicontohkan, nah contohnya misalnya, oh kalau di sekolah kabupaten lain sudah seperti ini sampai sejauh ini, bagaimana progresnya seperti itu. Makatan atau nuwun. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mas Yulipur. Campur. Nggih, soal PMM. Ya saya udah udah upload aksi nyata, tapi udah 3 atau 4, tapi keterangannya masih itu dalam perbaikan semua.
Saya ini kurang tahu yang harus diperbaiki itu yang bagian mana, di situ nggak ada penjelasannya Bu Ayu. Jadi sampai saat ini juga belum saya ubah lagi karena saya belum tahu yang harus diubah itu yang mana. Oke, nggih. Baik, saya akan coba jelentrein satu persatu, dan juga barangkali Bapak Ibu ada waktu, saya selalu membagikan rekaman daring ketika PMO atau refleksi nggih melalui email. Barangkali Bapak Ibu ada waktu bisa diruntut, oh percakapan-percakapan apa saja ya yang terjadi di bulan Desember, mulai September sampai 7 bulan ini. Kalau seingat saya selalu membagikan rekaman itu semuanya nggih ke email gitu. Jadi kalau ada yang terlewat, kok durasi kita kan ini PMO hanya 1,5 jam. Kalau saya review 7 bulan ke belakang ada terlewat, disimak lagi seluruh rekaman yang saya bagikan. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya saya akan coba tunjukkan dan konfirmasi kepada SD Negeri Kroyo. Ini data PMM yang saya dapatkan di Kabupaten Sragen nggih. Nah, di sini itu kalau kita rujuk yang paling atas jumlah guru. Terus jumlah guru login ke PMM. Jumlah guru menonton video. Jumlah guru lulus post-test, jumlah guru lulus topik, status implementasi, terus ini teacher start video gitu ya. Terus ini ada lagi data-datanya, terus ini ada data video. Nah, tadi ini saya coba search Kroyo gitu. Nah, ini ada 2, Kroyo Lor sama Kroyo saja. Nah, yang kita kan Kroyo. Kalau di data PMM ini hilang. Jumlah guru Kroyo itu hanya 7. Bukan 24 atau 26 atau 20-an, saya lupa yang 20. disampaikan. Nah, 20-an gitu nggih. Tapi kalau di data di sini jumlah guru Kroyo itu terdata hanya 7. Nah, dari 7-7-nya semua sudah sapu bersih. Sudah lulus topik, sudah menonton video, sudah login ke PMM. Nah, tapi di data ini saya juga tidak tahu ya 7 guru itu siapa, dan kok perbedaannya jauh sekali 20-an dan 7. Mungkin itu yang tahu pihak Kroyo dan juga dinas. Jadi untuk PMM mungkin analisanya atau monitoringnya hanya bisa dilakukan oleh internal Kroyo. Karena kalau di data PMM yang terbaru yang saya dapatkan ini tidak ada masalah dengan PMM untuk Kroyo karena sudah selesai. Tapi kan data di sini hanya 7 guru. Ya. Jadi kalau kita tarik ke atas, ini hanya jumlah gurunya itu hanya terdata 7 di Kroyo. Itu yang pertama Bapak Ibu untuk PMM. Nah, berikutnya saya masuk ke, jadi sebenarnya instrumen PMO ini ada banyak sekali yang harus kita laporkan. Jadi dalam PMO kalau dengan Kroyo 2 bulan sekali itu saya coba untuk tanya bagaimana Kroyo merencanakan dan mengembangkan kurikulumnya ya. Ini ada terkait perancangan KUSP-nya. Nah, mengembangkan kurikulum kalau kita lihat di opsi 4, ini saya coba gedein sedikit. Nah, kalau kita lihat di opsi 4, paling bagus itu kan opsi 4 nggih. Nah, di sini mengembangkan KUSP yang kontekstual
dan sesuai aspirasi warga satuan pendidikan, serta hasil analisis dan refleksi diri, menstrukturkan pembelajaran sesuai visi misi, dengan melibatkan perwakilan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Jadi yang dari Desember nanti silakan dicek recordingnya. Saya selalu menyampaikan, Bapak Ibu tolong diadakan kegiatan. Nah, seluruh imbauan, instruksi-instruksi saya itu merujuk kepada opsi-opsi yang PMO ini. Jadi Bapak Ibu itu kan dimonitor melalui kegiatan pendampingan ini. Nah, saya tidak mungkin klik opsi 4 kalau sekolah tidak melaksanakan kegiatan yang memenuhi indikator di opsi 4. Ya, saya melihat dulu, oh opsi 3 seperti apa, 2 seperti apa, 1 seperti apa. Gitu. Lalu bagaimana ATP-nya dikembangkan. Kemudian di sini perencanaan pembelajaran dan assessment. Lalu ada penggunaan dan perangkat ajar, P5-nya. Nah, ini baru satu terkait perencanaannya. Nah, padahal ada lagi terkait dengan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang nanti silakan disampaikan. Sebenarnya ini langsung masuk dulu ke opsi, misalnya P5-nya bagaimana, oh guru apakah keterpaduan asesmen formatifnya, pembelajaran sesuai tahapan peserta didik. Itu kalau kita cari idealnya kan Bapak Ibu mencapai opsi 4 ini. Nah, kolaborasi orang tua ada yang mengajar tidak di sekolah, oh kontribusi dengan P5 apa tidak. Jadi ada banyak hal gitu. Kalau kita tadi Miss Yulin tanya Kroyo kurangnya apa ya? Ya mungkin dari pertama dulu saya tanya KOSP. Bagaimana KOSP dikembangkan di Kroyo? Mungkin itu dulu. Silahkan. Apakah ada pelibatan dari para pihak tadi di dalam menyusun dan mengembangkan KOSP-nya? Halo, saya jawab dulu. Ya, monggo Pak. Sebelum ke KSP, saya menambahkan data yang di PMM itu dulu padahal itu terbaca yang sudah login 21. Kini kok sudah berubah lagi jadi 7 ya? Itu Pak Bayu. Dulu waktu ya kurang tahu itu Pak. Ya, makanya itu dulu sudah terbaca itu 21, terus lolos berapa itu? Lulus 9 atau enggak salah itu. Itu di bulan apa itu? Terus hanya informasi saja, ini ada satu guru saya sudah lolos aksi nyata, mendapatkan sertifikat juga, Bu Ayub. Jadi hanya informasi saja terkait PMN. Saya juga kaget kok jadi 7 yang login. Dulunya 21. Kembali ke KWSP. Bu Ayub, mungkin nanti kalau saya dapat data terbaru nanti saya infokan gitu. Kalau sudah ada data terbaru, kemarin saya sudah minta untuk PMM-nya diupdate lagi bulan Maret, tapi belum dikirim sama koordinator saya. Nanti kalau sudah, nanti saya infokan. Mungkin bisa dicek lagi di situ, Pak. Cuma kok 21 jadi 7. Kembali ke KWSP. Pak Ayub. Sesuai dengan apa itu hasil PMO di bulan Desember, saya di bulan Januari juga Februari ya saya juga berusaha untuk menindaklanjuti apa yang menjadi apa itu saran panjenengan terkait dengan pengembangan KWSP. Kami pada waktu itu jaringannya kurang bagus, jadi rada putus-putus itu Pak. Komite sekolah Panligus diulang Bapak, itu terputus tadi. Diulang Bapak, tadi terputus. Halo. Oke. Sampun Pak. Saya ulangi. Terkait KOSP, saya menindaklanjuti apa yang menjadi dawuh Mbak Ayub ketika bulan Desember PMO itu. Di bulan Januari
Januari bersamaan dengan pelaksanaan RAT koperasi sekolah. Itu saya selipkan juga pertemuan komite sekolah. Yang di dalamnya ada ketua komite, ketua paguyuban, terus di situ ada seksi bidang pembangunan. Di dalamnya itu juga ada wali murid. Kebetulan wali muridnya juga saya masukkan dalam seksi bidang lah. Di situ saya juga membahas terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka atau sekolah penggerak yang sekarang dilaksanakan di SD Kroyo. Di situ juga beliau memberikan masukan-masukan yang sangat banyak ketika itu. Cuma kami belum sempat mendokumentasikan secara tertulis dan melaporkan secara tertulis. Mungkin nanti bisa dilaporkan atau mungkin nanti diarsipkan. Itu bisa saya susun ngaten Bayub. Itu terkait dengan KWSP. Dan insya Allah nanti untuk ke depan kami juga akan selalu berusaha untuk saya tindak lanjuti secara berkala, mungkin nanti setelah ini ya setelah bulan puasa atau mungkin setelah hari raya, mungkin nanti kita laksanakan lagi kegiatan semacam itu, dan kita akan mendatangkan wali murid juga, bahkan akan kita perlebar, mungkin nanti ada perwakilan atau mungkin kalau memungkinkan malah yang kelas 1 saja mungkin saya hadirkan, bisa jadi seperti itu. Saya hadirkan, terus kita bisa mengadakan brainstorming atau semacam musyawarah untuk memecahkan satu permasalahan, dan nanti kita kumpulkan menjadi satu dalam satu ruangan bersama dengan KP kami, tentunya seperti itu. Dan itu rencana kami ke depan, Bu Ayub. Insya Allah nanti sebagai tindak lanjut dari dawuh panjenengan selaku fasilitator di sekolah penggerak. Ngaten monggo Miss Yulin bisa menambahkan. Oh nggih, monggo barangkali ada yang ingin ditambahkan sebelum saya tanggapi. Kalau mengenai penyusunan KWSP sampai sejauh ini, kemarin terakhir itu saya semacam membandingkan antara KWSP kami dengan beberapa sekolah. Dalam perjalanan memang seperti halnya kalau kegiatan-kegiatan yang belum dicantumkan di KWSP awal, mulai kami catat tapi belum masuk dalam KWSP yang asli. Jadi kemarin ada beberapa kegiatan, misalnya kalau pas masa jeda ini, kemudian ini nanti pada bulan Ramadan ini ada kegiatan seminggu tentang Ramadan ini, nanti juga akan dimasukkan. Kemudian kalau mengenai KWSP juga kemarin saya baca lagi, mungkin nanti akan diselenggarakan juga tentang kemampuan literasi yang menurut KWSP kami nanti harus kami penuhi. Misalnya pada lulusan nanti kemampuan membacanya 350 kata dalam sekian menit, kemudian penguasaan materinya sebanyak 75%, itu mungkin akan kami upayakan untuk kami kejar di tahun ini, karena memang itu adalah KWSP kami awal tahun kemarin. Seperti itu mungkin yang terbaru dari update KWSP. Terima kasih Bapak. Nggih, Bapak Ibu, aktivitas Bapak Ibu jangan lupa untuk didokumentasikan, karena kan nantinya akan diminta untuk mengunggah. Nggih, kemarin kan sudah saya bagikan. Jadi nggih monggo dilaporkannya, diunggah di situ juga tidak apa-apa gitu. Sebenarnya sih saya diminta untuk ditunjukkan bukti-buktinya oleh, maksudnya koordinator saya dan tim BBGB diminta nunjukin aja bukti-buktinya gitu, maksudnya share screen aktivitas dan segala-galanya gitu. Tapi misalnya Bapak Ibu memungkinkan bisa juga ditunjukkan share screen, tapi kalau tidak ya pastikan Bapak Ibu untuk benar-benar melakukan itu nggih. Kalau belum bisa share screen sekarang ya nanti di bulan Mei gitu, ditunjukkan saja buktinya. Itu yang pertama terkait dengan KWSP.
Lalu yang kedua itu terkait dengan perangkat ajar. Saya apresiasi dan yakin betul kalau guru perwakilan KP di sini ada Miss Yulina dan Miss Yulipur itu sudah sangat baik untuk menerapkan yang pertama assessment, yang kedua adalah pembelajaran yang sesuai dengan level peserta didik ya, teaching and the right level. Nah, praktik yang baik tersebut tolong bisa dijelaskan di dalam modul ajar Miss gitu. Nah, sekarang saya coba tanya, kalau saya nggak keliru itu kan ada 7 bidang studi atau 6 bidang studi. Nah, dari ke-6 dan ke-7 bidang studi tersebut, bagaimana perjalanan modul ajarnya Miss dulu berdua, lalu kemudian selanjutnya saya tanya ke Pak Didi, bagaimana perjalanan modul ajar untuk guru-guru lain yang non komite atau yang tidak ikut pembelajaran ini. Jadi tadi di KUSP, lalu sekarang kita beranjak di modul ajar atau perangkat ajarnya. Bagaimana? Monggo bisa disampaikan. Oke, saya memulainya. Modul ajar di kelas 1 ada sekitar 5 yang disusun. Ada bahasa Indonesia, kemudian PKN, matematika, kemudian kalau yang lainnya berarti bahasa Inggris dan tentu yang P5. Kemudian kalau saya, karena ada 3 guru di paralel kelas, saya bertanggung jawab pada 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan pelajaran yang lain dibagi-bagi ke guru lain. Koordinasi di kelas 1, misalnya kalau harian ya, misalnya kalau PKN, pekan ini, bulan ini harus mempelajari tentang gotong royong. Kemudian mata pelajaran lainnya. Kemudian khusus untuk bahasa Indonesia kemarin memang kalau modul ajar yang kami peroleh pada awal pendampingan itu memang kalau sesuai dengan buku gitu, memang materinya di ruang sana agak sedikit gitu ya. Materinya itu sedikit, makanya kami mencoba mengembangkan materi tersebut di kelas. Misalnya begini, kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada tentang dongeng, maka anak diajak juga untuk menonton dan menyimak dongeng lewat search engine YouTube, atau misalnya membuka halaman bahasa resmi dari Kemendikbud. Amanah bahasa Kemendikbud kemarin saya beberapa kali mencoba untuk mendownload buku-buku dari sana, saya print kemudian saya share ke anak-anak saya. Kalau yang tentang bahasa Indonesia juga ini juga agak rancunya, bukan rancu, mungkin memang perluasan materinya di sini. Jadi ada materi mengenal uang, tapi di matematikanya tidak ada bahasan tentang uang. Nah, itu agak makanya kami mengembangkannya ke matematikanya juga mengenal nilai pecahan uang. Walaupun baru pengenalan saja, belum menuju ke kalau misalnya ini ditambah ini belanja sekian tambah sekian gitu. Tapi kalau anak-anak dirasa sudah mampu, nah kami memberikan tambahan materi pada anak-anak yang sudah mampu. Sedangkan kalau materi secara umum mengenal pecahan uang. Itu tentang modul ajar bahasa Indonesia. Kalau matematika itu sebetulnya hanya pengulangan, dan kalau materi tentang waktu itu malah materinya terlalu tinggi. Dia sudah membahas tentang menit per menit. Sedangkan kalau
yang saya tahu menit itu nanti dipelajari di kelas 3 kalau tidak salah, 3 atau 4 kalau di K13. Nah ini di buku ajar kelas 1 menit sudah diajarkan. Kemudian kalau materi lain ya penjumlahan, pengurangan dan pengembangannya seperti asosiatif dan distributifnya ada, walaupun istilahnya juga beda. Kemudian apalagi tentang tabel, gambar, piktograf itu juga ada. Kalau PKS sampai sejauh itu. Kalau bahasa Inggris buku ajarnya kami alhamdulillah ada 2 dari pemerintah yang Kemdikbud dan Yudhistira. Jadi kami punya dua buku itu. Keempat tadi yang saya sebutkan tadi sudah ada LKS-nya sebagai pendamping. Kemudian kalau agama yang saya tahu juga berjalan dan ada LKS-nya juga, pengembangan juga, karena memang beberapa kali saya lihat guru agama Islam membuat worksheet, membuat lembar kerja yang digunakan kepada murid pada kemarin kalau nggak salah tentang wudhu dan sholat. Kemudian kalau yang SBDP 3 guru tari, gambar dan vokal itu juga mengembangkan, tapi saya maaf tidak begitu paham nggih, karena tidak tahu. Kalau yang lain mungkin bisa disambahkan sama guru kelas 4 juga. Oke, jadi yang saya simpulkan secara konkret modul ajarnya belum jadi ya, karena proses-proses tadi. Jadi sekarang Pak Didik kan tahu faktanya, padahal modul ajar itu harus jadi. Nah ini sudah 7 bulan kurikulum ini berjalan, berarti ada kendala apa? Silahkan dilakukan refleksi, evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah Bapak. Yang menjadi kendala apa? Modul ajar itu belum jadi. Nah itu juga harus berfokus melakukan kegiatan yang orientasinya pada perangkat ajar. Karena fokusnya tidak hanya pada modul ajar Miss Yulina dan Miss Yuli Purwanti, tapi pada modul ajar semua guru, Pak. Jadi yang baik itu sebagian besar guru sudah mampu membuat modul ajarnya sendiri. Nah, kalau Pak Didi itu punya 20 katakanlah guru, ya kalau sebagian besar di sini kan katakanlah 11, 12 dari 20 sudah dikatakan sebagian besar gitu. Jadi ya monggo perhatian juga ke situ ya, terkait dengan modul ajar, karena ya harus ada konkret dokumennya jadi gitu. Jadi dan ini sudah 7 bulan dengan berbagai kendala atau hal yang diceritakan yang disampaikan oleh Miss Yulina tadi kan belum jadi. Jadi kegiatan atau dana program ini itu ya digunakan juga untuk penyiapan, penyusunan, penggodokan apa yang menjadi kendala dari dokumen-dokumen yang diperlukan tadi, Pak, gitu. Dari KUSP kemudian modul ajar, nggih. Barangkali Miss Yuli Purwanti bisa menambahkan sebelum saya lanjut ke aspek berikutnya. Iya Bu Ayu, kalau untuk kelas 4 baru beberapa juga, dan khususnya untuk mapel IPAS di sini materinya sangat banyak sehingga saya agak bingung dalam menyampaikan, dan saya berusaha untuk membuat rangkuman yang saya bagikan ke anak sebagai perangkat ajar atau buku ajar. Kalau bisa saya share screen untuk contohnya. Oke, monggo. Share screen. Ampun kelihatan nggih? Nggih, sampun.
Nah, saya berusaha untuk meringkas materi, terutama untuk IPAS kelas 4, buat rangkuman seperti ini Bu Ayu. Ya mungkin belum keseluruhannya belum terlalu baik. Cuma ini untuk pegangan anak, saya share ke grup, nanti anak akan ngeprint sendiri di rumah. Saya berusaha membuat seperti ini rangkuman materi karena materinya sangat banyak. Ini untuk pelajaran IPAS. Nah, ini nanti kan juga rencana saya bisa saya masukkan ke modul ajar, tinggal nambah untuk jumlah JP-nya. Ini baru membuat ringkasan. Bentar, hilang. Oke, enggak apa-apa, Miss Yulipur, saya sudah bisa melihat progresnya, hanya saja dengan sangat berat hati, konkretnya itu kan belum jadi, itu kan faktanya. Jadi nanti sekolah silahkan memberikan perhatian di situ gitu ya, itu terkait dengan modul ajar atau perangkat ajar di sini. Berikutnya saya ke P5. Nah, P5 tema 1, modul project P5 tema 1 sudah saya tidak bahas nggih, walaupun entah sudah jadi atau belum. Sekarang saya mohon Bapak Ibu untuk menyampaikan bagaimana perencanaan dan update terbaru terkait dengan P5 untuk tema kedua ini. Silahkan, sinten ingkang badhe menyampaikan. P5 kelas 1 sudah ada dokumennya, ini semester 2. Kemudian pelaksanaannya juga setiap Sabtu. Kemudian update terbaru yang tentang, kalau semester 2 kelas 1 tentang gaya hidup berkelanjutan, tema tangga bencana. Minggu kemarin terakhir membahas tentang kesiapsiagaan bencana, anak-anak diajarkan tentang simulasi gempa bumi. Jadi ini modul ajarnya sebisanya, pasti sebisanya, karena memang kalau saya melihat modul-modul ajar yang sudah ada dicontoh di PMM itu banyak yang senada membahas tentang makanan, membahas tentang tumbuhan. Nah, ini saya berusaha untuk membuat yang berbeda saja biar ya sebagai pembeda di antara lainnya, karena seperti kalau tentang makanan kami Market Day pernah melaksanakannya sebagai satu program juga. Kemudian tentang tanaman itu sudah kami gagas dan aplikasikan lewat program Adiwiyata. Jadi ini kelas 1 memilih gaya hidup berkelanjutan tema tangga bencana. Terima kasih kelas 1. Oke, ada lagi tambahan informasi Bapak Ibu? Kalau untuk P5 kelas 4, monggo Pak Didi. Ya, oke. Tambahan dari saya untuk kelas 4 P5 di semester ini saya mengambil bersama KP kami di kelas 4 mengambil tema tentang kearifan lokal, dan ini sebagai modul ajarnya saya bisa share screen ini hanya berupa draft dulu, mungkin sudah saya kirimkan pada Miss Yulipur juga, nanti bisa ditindaklanjuti atau mungkin dibuat satu modul ajar. Sebentar, share screen ini sudah ada. Mana ya? Oh, nggak mau. Oh, ini share screen kita.
Loh, kok ini? Anjir. Nah, ini kayaknya. Halo, bisa dipersani? Sudah muncul, Pak. Itu hanya berupa draft dulu, Bu Ayub, dan kemarin kami sudah saya bicarakan bersama guru kelas 4. Karena saya juga ini langsung terjun langsung tentang P5 yang ini, saya mengambil satu tema kearifan lokal dengan judul proyeknya Gamelanku Budayaku, seperti itu. Dan ini sudah saya susun sedemikian rupa draftnya, dan termasuk tujuan dan alur, target, pencapaian proyek dan sebagainya. Itu sudah saya tuliskan di situ. Dan nanti mungkin musim libur atau sudah dibuat dalam satu modul, nanti bisa disampaikan. Ini baru berupa draft itu, Bu Ayub. Ini sekedar informasi saja, capaian yang selama yang sudah saya capai di saat ini, ngaten. Baik. Ini terkait P5, saya stop, Baik, matur nuwun Bapak Ibu atas progres yang disampaikan. Mungkin apabila belum ada bisa dipetakan diidentifikasi jumlah JP aktivitas yang dilakukan. Jadi jangan sampai lebih dari 30%. Jadi setiap aktivitas itu harus ada keterangannya itu berapa JP dan sudah total berapa persen atau berapa JP. Itu yang jadi bakunya Bapak Ibu, jangan sampai melebihi dari ketentuan dan panduan, karena di sini porsi yang paling besar tetap masih di intrakurikuler. Selanjutnya saya ke komunitas belajar. Bagaimana Kroyo komunitas belajar? Karena di pertemuan terakhir masih belum update-nya, bagaimana terkait dengan komunitas belajarnya? Atau ada yang disampaikan, silahkan ditanyakan. Monggo. Terkait komunitas belajar kami dari KP, khususnya kami juga sering selalu berkomunikasi, dan setiap minggu kami mengadakan meeting bersama di ruang guru bersama teman-teman juga secara keseluruhan. Jadi tidak membahas beberapa hal yang dilaksanakan dalam pembelajaran dalam satu minggu. Itu kita bahas kekurangannya apa, terus itu kita harus melangkah bagaimana. Jadi dalam satu minggu Pak Didik, maaf sekali saya potong karena durasi untuk PMO ini kan terbatas dan tadi kan kekurangan apa dan sudah saya identifikasi satu persatu. Jadi ada yang namanya komunitas belajar, ada yang namanya refleksi, evaluasi untuk peningkatan kualitas kurikulum di sekolah tersebut. Sekali lagi ini saya coba ulangi informasi yang saya berikan. Kalau saya sampaikan ulangi ini artinya saya sudah sering menyampaikannya, Pak. Cuma mungkin atensi Bapak tidak di hal ini, jadi saya sampaikan kembali terkait komunitas belajar atau salah satu motor penting di dalam program ini. Harapannya komunitas belajar ini berjalan dengan baik, sehingga ketika komunitas belajar ini berjalan dengan baik, ketika Bapak Ibu sudah tidak mendapatkan pendampingan lagi, kurikulum ini akan berjalan dengan baik dan juga nanti outputnya ke kualitas pendidikan. Apa itu komunitas belajar? Bapak bersama ke-20 atau 20 sekian guru tadi dibuat jadwal, Pak. Dibuat jadwal, setiap guru bergantian untuk menjadi narasumber, menyampaikan apapun. Ini saya ulangi kembali ya Pak, setelah sekian kali saya ulangi terus, tapi enggak apa-apa. Jadi setiap guru ini di internal sekolah Pak.
di internal sekolah. Kalau yang tadi Bapak sampaikan sudah briefing apa kurangnya, mungkin masuknya ke refleksi evaluasi terkait kualitas pendidikan. Tapi di sini komunitas belajar itu setiap guru bergantian menjadi narasumber untuk membagikan topik apapun. Kalau di bulan ke-7 pendampingan ini belum juga mulai, saya minta kalau bulan Mei kita ketemu lagi untuk PMO itu kan bulan Mei ya Pak, komunitas belajarnya masih belum berjalan. Ya saya nggak tahu lagi harus bilang gimana ya Pak. Ya mungkin ditingkatkan komitmen dan keseriusan untuk bisa mengolah ini. Jadi gurunya banyak atau gurunya sedikit ya itu sudah baku temempel di kroyo ya Pak dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi ya di sini sekolah penggerak apalagi di kroyo itu kan masa kategori 2. Masa kategori 2 komunitas belajarnya 7 bulan enggak berjalan, belum mulai-mulai. Gitu Pak. Secara konkret dan faktanya saya langsung tes aja ya. Tadi kan Miss Yulina juga minta saya to the point, jadi saya juga Bapak Ibu di sini harus to the point juga karena durasi kita terbatas. Fakta yang didapatkan SD Negeri Kroyo 7 bulan pelaksanaan kurikulum belum melaksanakan komunitas belajar. Oke. Silakan kalau mau ada tanggapan sebelum saya berlanjut ke berikutnya. Miss Yulina bisa menambahkan? Kalau tentang komunitas belajar yang terstruktur gitu mungkin tidak ada Bu Ayu, tapi selain saya gitu menyampaikan materi sekolah penggerak juga sebetulnya yang K13 juga menyampaikan tentang K13-nya karena memang kami masih berdiri di antara dua kaki, K13 dan KOSP. Jadi kalau yang terstruktur memang belum ada. Tapi kalau secara narasumber menyampaikan apa gitu, materi apa sih ada. Tapi kalau secara terstrukturnya memang kalau yang disampaikan yang diinginkan terstruktur gitu ada nganunya, ada apa semacam notulennya belum. Kami belum menjalankan. Tapi kalau secara materi ini misalnya kalau pas ngumpul bareng gitu materi ini Insya Allah sudah, tapi kalau terstruktur memang belum. Ya mungkin bisa dicek rekaman-rekaman dari pendampingan ya. Baik Bapak Ibu, saya langsung beranjak ke berikutnya terkait dengan penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya mungkin ini sudah baik ya, tidak mungkin ini sudah baik dilakukan oleh Miss berdua, barangkali terkait dengan penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ada yang ingin ditambahkan atau dibagikan hal barunya? Silakan. Kalau tidak, saya lanjut. Nggih, monggo. Kalau untuk halo. Oh iya. Ya, terdengar. Untuk praktek baik di pembelajaran, kalau untuk kelas 4 sudah mencoba untuk mengajak anak bermain sambil belajar, misalnya kayak anak disuruh membuat soal sesuai kemampuan anak masing-masing. Nah, nanti saling bertukar dengan teman untuk menjawab soal yang dibuat oleh anak. Jadi di sini tujuannya anak itu juga aktif, nggak hanya menjawab pertanyaan tapi juga membuat pertanyaan dan yang menjawab juga temannya sendiri. Misalnya kalau di kelas saya membuat kayak permainan nanti kertas dibuat pesawat, dilempar ke atas. Nah, nanti siapa yang dapat itu yang menjawab pertanyaan. Seperti itu Bu Ayu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu?
Kalau tidak ada, saya masuk ke berikutnya terkait dengan assessment. Bisa dibagikan kemarin aktivitas transisi dari yang semula ada PTS lalu tidak ada, assessment formatif apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu untuk masing-masing bidang studinya? Monggo, bagaimana prosesnya? PTS tetap ada, formatif ya penilaian harian bisa lewat amatan atau tulisan. Jadi kemarin PTS tetap ada, Bu Ayu. Oh, kalau dikeroyok tetap ada nggih PTS-nya nggih. Ya, menginformasikan PTS tetap ada karena supaya bisa imbang antara yang kurikulum 13 dengan yang kurikulum Merdeka, ya, singkatnya begitu, biar tidak terjadi jenis variasi assessment-nya yang dilakukan apa saja Bapak Ibu? Kalau yang terutama untuk yang SPDP itu tidak hanya teori tapi juga mereka praktek. Kalau yang lain masih berupa lembar, kalau yang SPDP berupa praktek. Kalau tentang variasi soalnya ya mengacu pada 5 jenis model soal PTS itu kami akomodasi sebagai bentuk soal PTS. Baik PTS 1 maupun PTS 2. Satu kelas soalnya sama semua, Miss? Tidak sama semua, tapi yang umum disampaikan. Tapi kalau misalnya guru kelas 1A ingin menambahkan ini, dipersilakan. Ada berapa jenis soal untuk satu rombel tersebut? Kalau satu jenis soalnya ada 5, pilihan ganda, kemudian menjodohkan, kemudian uraian singkat. Maksud saya, jadi Bapak Ibu untuk assessment ini kalau di kurikulum Merdeka, assessment itu kan ada diagnostik, formatif, sumatif, nggih. Nah, di sini diagnostik di sini kan Bapak Ibu diharapkan mengelompokkan anak dalam satu rombel itu 2 atau 3 kelompok. Nah, dari situ hasil yang didapat untuk model pengembangan Bapak Ibu mengajar dan juga melakukan asesmen formatif. Jadi materi yang Bapak Ibu ajarkan dan hal yang Bapak Ibu assess kepada murid itu kan sesuai dengan kelompoknya itu tadi di awal. Nah, itu berarti ada 5 kelompok di rombelnya Miss Yulina. Tadi kan ada 5 jenis. Kalau saya rombelnya dibagi 3, yang high, middle, sama low. Kemudian kalau tentang pembagiannya, saya kemarin mencoba pakai EGA itu singkatannya apa saya lupa, tapi tentang literasi membaca juga. Jadi kemampuannya benar-benar itu sistem yang dipakai di Kemdikbud juga. Saya pakai juga EGA, tapi kemudian kepanjangannya apa saya lupa. Jadi kemampuan membaca dari anak itu dibagi dalam 5 kategori: huruf, kemudian suku kata, kalimat, lalu bacaan. Nah, itu saya merujuk kepada hasil EGA itu. Seperti itu, Bayu. Oke, nah kalau misalnya belum untuk assessment formatif berikutnya atau assessment sumatif, Bapak Ibu membuat soal itu berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya. Jadi ini juga termasuk salah satu aspek untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu kan memetakan, mengelompokkan anak-anaknya nggih dari awal. Nah, itu kalau kelompok low ya soalnya untuk kelompok low ini berbeda dengan kelompok middle dan high, utamanya seperti itu. Kalau itu sekiranya belum, mungkin untuk assessment berikutnya dipraktikkan demikian sesuai dengan panduan assessment. Mungkin itu yang pertama, dan yang kedua ya kalau baru praktiknya ada pada SBDB, dicoba untuk bidang studi yang lain itu juga praktik. Jadi assessment itu tidak sama dengan tertulis seperti
yang sudah-sudah gitu. Jadi matematika juga bisa praktik, matematika juga bisa lisan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga demikian. Jadi Bapak Ibu monggo bisa explore. Kalau misalnya sekiranya ide untuk melakukan assessment ini belum muncul, ketika komunitas belajar itu betul-betul ada dan aktif, itu akan berjalan bisa dengan baik. Diskusi antara Bapak Ibu guru yang satu dengan Bapak Ibu guru yang lain, kolaborasinya gitu. Itu terkait dengan assessment. Ada yang ingin ditanggapi atau ditambahkan terkait dengan assessmentnya, Bapak Ibu? Maaf Bu Ayu, misalnya dalam tes sumatif atau formatif, kalau soal dibedakan dalam satu kelas, misalnya soal dibedakan itu apa nanti gak menimbulkan kecemburuan. Mis kok itu soalnya gampang, kok aku soalnya susah gitu. Iya. Nah kalau kemarin saya buat soalnya sama 5 bentuknya 5. Nah itu sama dibagikan ke semua anak sama. Nah nanti kan bisa dilihat dari soalnya itu, oh anak ini cenderung mudah mengerjakan soal yang misalnya pilihan ganda atau yang tertulis isian. Nah takutnya kalau disendirikan nanti ada kecemburuan, terus ada yang merasa kok aku dibedake gitu. Saya takutnya gitu. Iya. Matur nuwun Miss Yuli, ini sebenarnya kalau saya bilang ketakutan yang disampaikan Miss Yuli itu rada telat karena guru-guru lain itu merasakan ketakutan itu di awal-awal melaksanakan program ini. Nah, berarti ada motor-motor nih di Kroyo yang tidak berjalan. Apa itu? Yang pertama, tidak berjalannya informasi terkait dengan kurikulum ini dengan para pihak yang saya sampaikan tadi, nggih, murid, orang tua dan juga dari gurunya. Nah, memang untuk kurikulum merdeka itu demikian. Jadi adabnya penyampaian informasi terkait ini. Kalau sekarang peserta didik itu konsep kurikulumnya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tentunya hasil capaian belajar setiap peserta didik itu kan berbeda. Nah, kita tidak mungkin karena keterbatasan kita 20 orang, maka 20-nya dibuat beda-beda. Nah, monggo ke 20 orang itu dikelompokkan ke dalam 2 atau 3 kelompok. Capaiannya masuk mana. Jadi memang kurikulum ini didesain demikian untuk bisa lebih mengoptimalkan dan juga guru itu lebih mengenali muridnya. Kalau dia itu masih kurang atau ada di low misalnya, ya apa ya metode yang tepat supaya dia itu pindah ke middle. Assessment yang tepat apa, metode pengajaran yang tepat apa. Oh kalau yang di middle, gimana ya biar dia pindah ke high. Metode pembelajarannya seperti apa, kemudian assessment-nya gimana, dan yang high gimana supaya lebih optimal, gimana tidak menurun. Jadi harapannya di sini kan ada infrastruktur, ada intrakurikuler capaian akademik yang juga harus diperhatikan Bapak Ibu, walaupun bentuknya tidak menekan ya, anak harus mencapai grade tertentu mboten. Jadi yang penting capaian CP-nya terpenuhi, tapi kan di sini barangkali ada potensi yang bisa dikembangkan untuk anak tersebut meraih prestasi. Nah, ini yang juga harus difokuskan perhatian dari Bapak Ibu. Sejauh mana Kroyo misalnya bisa murid-muridnya itu berprestasi di dalam, di luar dari Kroyo, di dalam dan di luar wilayah. Dengan begitu. Itu terkait dengan assessment dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi pasti di awal yang namanya hal baru atau transisi kurikulum dari orang tua, yuk kok soalnya kok beda-beda ya Bu. Dari murid loh Bu kok soalnya beda-beda. Nah itu yang pertama disolidkan dulu pemahaman dari guru-guru. Nah di sini kebijakan dari kepala sekolah sangat penting. Sejauh mana kepala sekolah memberikan fasilitas untuk mengatasi kendala-kendala itu. Begitu. Itu tanggapan dari saya terkait dengan
assessment. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silahkan Bapak Ibu. Oke, menambahkan sedikit. Ya nanti ke depan sesuai dengan yang kami rencanakan, kalau mengadakan pertemuan dengan perwakilan wali murid atau orang tua, kami akan juga menyampaikan hal-hal tersebut terkait dengan pelaksanaan asesmen. Itu memang ada perbedaan, itu karena perbedaan mendasar pada karakteristik atau kemampuan anak. Jadi nanti bisa saya pahamkan, bisa saya sosialisasikan kepada orang tua. Jadi biar tidak mempunyai pendapat, mungkin kok anakku dibedakan gini seperti itu. Nanti ke depan insya Allah seperti itu Bu Ayu. Terima kasih informasinya atau terima kasih ya salah satu tantangannya juga sebetulnya dari sekolah-sekolah juga sebetulnya. Seperti halnya kemarin kalau yang kami laksanakan PTS kemarin juga ada loh sekolah penggerak kurikulum merdeka kok masih ada PTS. Nah, seperti itu yang memang sekali lagi kami harus greteh, harus fokus. Kalau saya bisa mengidentifikasi Kroyo kurang fokus. Jadi gini Bu Ayu, kemarin ada yang kok masih ada PTS di kurikulum merdeka, makanya harus dijelaskan lagi, terus dijelaskan bahwa ini kurikulum merdeka bukan lagi kurikulum 13. Jadi ya memang banyak yang harus disampaikan kepada. Kalau menurut saya Kroyo kurang fokus dan komitmen serta keseriusannya perlu ditingkatkan. Kalau kemarin fokusnya pada hal-hal yang lain, ya mungkin Bapak Ibu udah tahu nggih fokusnya di hal apa. Ya dari pertemuan ini nanti bisa disimak kembali rekamannya dari saya tadi di awal KOSP sampai ini sudah ke assessment, apa-apa ya saja yang perlu ditingkatkan. Ya Bapak Ibu komit dan serius untuk bisa melaksanakan kurikulum ini dengan baik, tidak hanya fokus pada diferensiasi pembelajaran saja, tapi mari ini sudah 7 bulan Bapak Ibu gitu, jangan mengesampingkan lagi apa yang sekira-kiranya pokok malah dikesampingkan, dan hal-hal tersier atau penunjang yang sekiranya tidak utama itu malah terabaikan. Itu kan sayang sekali untuk Kroyo gitu. Itu terkait dengan assessment. Lalu selanjutnya saya ke kolaborasi antar guru yang mungkin tadi jawabannya sudah saya dapatkan, saya tidak perlu banyak bilang lagi atau tanya lagi untuk kolaborasi antar guru karena belum tercapai dengan baik, belum terjalin dengan baik. Kolaborasi antar guru ini bisa terbentuk ketika guru menyusun modul ajar, ya mungkin sudah berproses. Ketika guru melakukan komunitas belajar, ketika guru melakukan refleksi evaluasi peningkatan kualitas kurikulumnya. Nah, itu lebih dikonkretkan saja. Jadi ada hasilnya. Kalau modul ajar ya modul ajarnya jadi. Kalau kurikulum kalau komunitas belajar ya komunitas belajarnya ada betul-betul dilakukan, guru A membagikan apa, B membagikan apa, ada refleksi dan evaluasi gitu. Itu kolaborasi antar guru. Kemudian di sini kolaborasi dengan orang tua atau keluarga. Sejauh mana kolaborasi dengan orang tua atau keluarga yang dilakukan oleh Kroyo sejauh ini mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu. Saya sampaikan di depan kolaborasi melalui pertemuan paguyuban tadi sebagai tangan panjang dari orang tua, jadi juga banyak menyampaikan tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi mungkin nanti yang ke depan yang saya jelaskan tadi, untuk ke depan saya akan menghadirkan lagi lebih banyak lagi perwakilan wali murid dalam menjalin aspirasi atau menyelesaikan
Tidak masuk jaringannya Pak Didi ini kurang baik ya. Halo, halo. Oke, Bapak Ibu, mungkin nggak masuk Pak. Iya, nggak masuk. Mungkin saya langsung to the point kan aja. Bapak Ibu, silahkan dicari, diidentifikasi apakah ada orang tua atau keluarga. Jadi tidak harus orang tua nih, tapi keluarga juga enggak apa-apa. Dari orang tua murid Bapak Ibu yang sekiranya bisa membagikan atau mengajar di kelas. Materinya tentu saja tidak materi kaku pembelajaran gitu, tapi apapun. Silakan dicari, diidentifikasi apakah ada orang tua atau keluarga untuk bisa mengajar di kelas. Kalau misalnya kemarin ada orang tua murid yang membagikan materi tentang keselamatan berlalu lintas, itu apakah salah satu contohnya, Bu? Ya, yang di Purwokerso juga itu nggih, dari Dishub itu juga nggih. Nah, ini dikaitkan dengan mata pelajaran apa, intrakurikuler apa. Kalau memang ada ya tidak apa-apa gitu. Jadi dimasukkan ke intrakurikuler mana. Kemudian dilibatkan juga di dalam P5-nya. Jadi ada kolaborasi dengan pihak orang tua itu yang demikian. Nah, ini saya sharekan deh. Nah, ini terkait kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Ini opsi 4. Kalau opsi 4 ini guru berkomunikasi dengan guru lain, memberikan informasi peserta didik kepada orang tua pada saat penerimaan rapor dan secara berkala dalam proses pembelajaran. Mungkin sudah nggih. Jadi informasi terkait capaian belajar tidak hanya dalam penerimaan rapor, tapi secara berkala dalam proses belajar. Ada saluran komunikasi untuk umpan balik. Nah, pasti sudah ada masing-masing grup WA. Orang tua berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran, misalnya menjadi narasumber dalam intra dan atau P5. Komunikasi melibatkan 3 pihak, guru, siswa, orang tua untuk mendiskusikan tahapan belajar dan tindak lanjut. Jadi ini terkait dengan isinya. Kalau selama ini Bapak Ibu hanya menginformasikan aktivitas saja kepada orang tua, itu namanya satu arah. Tapi kalau Bapak Ibu melibatkan atau ada kolaborasi orang tua untuk ide pembelajaran, kesepakatan tentang apa yang dilakukan untuk proses belajar, itu 2 arah. Gitu. Jadi mungkin bisa dirasakan bagaimana sejauh ini kolaborasi yang sudah dilakukan dengan orang tua. Apakah ada andil ide dan metode pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan selama ini atau enggak? Ada masukan yang masuk lalu kemudian dipraktekkan apa enggak? Kalau itu sifatnya Bapak Ibu memberikan informasi, itu kan baru satu arah. Padahal yang baik 2 arah dan orang tua terlibat di dalam pembelajaran. Begitu. Itu terkait kolaborasi dengan orang tua. Jadi silakan coba dipetakan dan diidentifikasi, direfleksikan. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu? Kalau misalnya begini, Bu Ayu, misalnya kalau pas pulang gitu, kalau misalnya pas pulang, pas bubaran gitu, ada beberapa orang tua yang memberikan semacam feedback terhadap apapun, entah itu materi, entah itu karakter siswa kepada kami gitu. Apakah itu bisa dijadikan salah satu bentuk kolaborasi kami? Karena memang kalau memberikan materi secara khusus itu memang beberapa kali sudah dilakukan, tapi kalau orang tua datang kemudian secara rutin gitu belum, tapi kalau secara waktu-waktu tertentu ada slotnya memang.
Oke, jadi tidak harus berkala, tapi ada kolaborasi dengan orang tua, begitu Miss Yulina. Jadi orang tua mengajar di kelas terkait dengan materi apapun, kemudian ada pelibatan orang tua dalam P5. Kalau memang itu Berarti belum, mungkin bisa dipetakan. Ya. Ya Pak Didik, jaringannya kurang bagus, saya tidak bisa mendengar dengan lancar dari tadi. Jadi orang tua bisa saya hadirkan. Halo. Jadi orang tua bisa saya hadirkan di dalam kelas gitu, untuk mengajar anak-anak gitu, singkatnya, gitu. Nggih. Dan P5 Pak. Ya, oh gitu, nggih, oke. Insya Allah nanti ke depan nanti kita rencanakan seperti itu, Pak Ayub. Biar ada kolaborasi secara nyata. Mungkin pernah, tapi malah bukan, malah sebelum kurikulum merdeka malahan. Beberapa kali sudah saya seperti orang tuanya pelaut gitu, sudah pernah Bapak. Orang tuanya pelaut, orang tuanya kontraktor, orang tuanya dokter gitu, orang tuanya pedagang, itu beberapa kali. Kalau saya dulu tapi sebelum PKM pernah. Ya, sebelum merdeka. Mungkin nanti bisa dirembuk kembali. Selanjutnya terkait dengan kolaborasi dengan mitra, sejauh mana kabar pengembangannya? Mitra sudah baik ya untuk P5, lalu ada pelibatan mitra untuk intrakurikuler? Kalau mitra, karena ini angkut P5 di semester 2 kelas 1 ini, kami berupaya untuk bekerja sama dengan Tagana, tapi untuk pelaksanaannya mereka ke sekolah belum bisa, karena ya masih Ramadan dan nanti paling cepat setelah Lebaran mereka hadir ke sininya. Tapi untuk intens komunikasinya sih, untuk kira-kira apa yang bisa mereka sampaikan di sini tentang tangga bencana, insya Allah sudah ada dalam rencana. Neng kursi mburi arep tak foto. Oke, nggih, baik Bapak Ibu. Mobilku lah kuwi kontaknya sik cementel. Oke, nah mitra tersebut juga barangkali bisa dilibatkan dalam kegiatan intrakurikuler maupun P5. Kemudian berikutnya Bapak Ibu terkait dengan tadi nggih saya sudah sampaikan refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas kurikulum. Jadi di sini juga ada instrumennya, ada indikator-indikatornya. Refleksi dan evaluasi kurikulum cenderung satu arah dari pimpinan dan belum berbasis data. Terus di sini kalau yang idealnya adalah, nah ini Bapak Ibu ada indikator-indikatornya. Mungkin yang tadi Pak Didik sampaikan, oh sudah setiap minggu, oh ini pengalamannya bagaimana, refleksinya, ya berarti sudah melakukan refleksi evaluasi peningkatan kurikulum, nggih. Cuma mungkin datanya seperti apa dan itu nanti orientasinya ke raport mutu ke pendidikan juga. Nah, untuk selanjutnya ini yang saya coba sampaikan pada Bapak Ibu, instrumen berikutnya adalah terkait jadi ada instrumen tersendiri, ini masih lengkap sekali, terkait efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin. Nah, di sini tolong bisa disampaikan Pak Didik, upaya-upaya apa atau kebijakan-kebijakan apa yang Pak Didik lakukan sejauh ini untuk pelaksanaan dan mendukung kegiatan yang orientasinya ke kurikulum merdeka. Suaranya Bu Ayub timbul tenggelam, nggih. Timbul tenggelam, nggih. Oke, nggih, baik, saya ulangi. Sudah lancar? Saya ulangi. Sudah. Pak Didik bisa mendengar saya, Pak Didik? Bisa menerima audio dari saya? Halo? Jaringannya Pak Didik nih ya. Oh ya, sudah live.
Baik, ini saya nunggu Pak Didik bergabung dulu karena selanjutnya terkait kepala sekolah. Saya tunggu sebentar. Bentar, saya pastikan dulu Bu Ayub. Nggih, matur nuwun. Nggih Pak Didi mboten napa-napa, nggih. Sudah baguskah? Kalau jaringannya kurang bagus, videonya di off kan enggak apa-apa Pak Didi. Nggih. Kalau sudah bagus, kalau belum bagus videonya di off cam tidak apa-apa, tapi kalau sudah bagus nggih mboten napa-napa. Selanjutnya nggih. Selanjutnya saya ke instrumen berikutnya terkait efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Mohon bisa disampaikan secara singkat kebijakan-kebijakan apa yang Bapak berikan terutama 7 bulan terakhir dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka di sekolah Bapak. Monggo. Apakah saya ketik saja pertanyaannya atau bagaimana Pak Didi? Belum di-unmute, belum dibuka. Halo? Oke, halo. Nggih, sudah masuk. Sudah masuk. Apakah tadi yang saya tanyakan terdengar Pak Didi? Perlu saya ulangi atau saya ketikkan? Halo? Nggih. Perlu saya ulangi atau saya ketikkan saja Pak Didi? Ketikkan saja. Kendalanya kok. Upaya, Ora. Wes ben. Upaya dan kebijakan apa yang mendukung implementasi ya. Oke. Ini kebijakan ya atau upaya-upaya dalam rangka mendukung implementasi kurikulum merdeka. Itu salah satunya saya memberi kemerdekaan kepada guru-guru semuanya untuk mengembangkan apa yang sudah diperoleh selama PMO, selama refleksi, terus dalam pelaksanaan sehari-hari saya memberikan kesempatan kepada guru dan sekaligus dalam pemenuhan kebutuhan sekolah seperti sarana dan prasarana secara bertahap saya melengkapinya dengan membelikan perangkat ajar
atau mungkin media pembelajaran yang sekiranya dapat mendukung pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Salah satunya dengan memberikan LCD proyektor, dengan memberikan TV Android, terus dengan media pembelajaran yang lainnya, dan beberapa hal yang saya sampaikan dari awal, memberikan kemerdekaan pada teman-teman guru untuk selalu mengembangkan ilmunya kepada siapapun, kepada semuanya warga sekolah. Jadi saya tidak memberikan batasan-batasan itu, Bu Ayub. Jadi sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, yaitu memerdekakan guru dan juga memerdekakan siswa. Baik, Pak Didi bisa mendengar suara saya dengan jelas sekarang, Pak Didi? Terputus. Suara saya banyak bisa mendengar suara? Tidak terlalu jelas, Pak. Putus juga? Iya. Waduh. Atau videonya di off-kan saja kalau jaringannya kurang baik. Hari. Videonya Pak Didi dimatikan saja, nggih. Jadi mungkin, nah sekarang sudah lebih baik mendengar suara saya, Pak Didi? Ini ya sudah, alhamdulillah. Oke, nggih. Kalau ada yang terputus atau tidak jelas, mohon saya diinfo. Nanti akan saya ulangi, nggih, Pak Didi. Baik. Nah, Pak Didi, tadi dari awal selama kurang lebih 1,5 jam kita sudah identifikasi terkait dengan KOSP, terkait dengan modul ajar, terkait dengan komunitas belajar, terkait dengan assessment, terkait dengan kolaborasi antar guru, kolaborasi dengan orang tua atau keluarga, kolaborasi dengan mitra, yang mungkin ada beberapa bagian yang sudah berjalan, ada yang belum. Nah, mohon Pak Didi selaku pemegang kebijakan dari SD Negeri Kroyo untuk mengeluarkan kebijakan guna menuntaskan kendala-kendala yang dialami oleh guru-guru di SD Negeri Kroyo terkait dengan hal-hal yang kita diskusikan bulan ini. Jadi saya harapkan ada langkah dan upaya konkret serta luaran yang jelas dari implementasi kurikulum merdeka di SD Negeri Kroyo. Apakah bisa diterima, dipahami audio saya, Pak Didi? Ini bisa dengar, halo, halo, bisa mendengar saya? Ya, bisa. Sudah cukup jelas, Pak Didi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih arahannya, karena saya sebagai kepala sekolah itu juga berperan sebagai partisipator dan juga motivator kepada guru-guru semuanya. Jadi saya nanti berkewajiban untuk membuat satu kebijakan, insya Allah akan saya laksanakan ke depan dengan berbagai latar belakang yang tadi sudah kita bahas bersama di kesempatan pagi ini. Kanten Bu Ayub, halo, bisa mendengar suara saya? Iya, sakit bisa, Pak. Baik, saya kita nantikan langkah konkret dari SD Negeri Kroyo, dan nanti barangkali di dalam forum koordinasi dengan semua pemangku kepentingan tadi, dari mulai BPPMP Jateng, BBGB Jateng, Dinas Kabupaten Sragen, dan juga pihak-pihak lainnya bisa dibagikan langkah konkret tersebut dalam sebuah sharing praktik baik, nggih Pak Didi. Baik. Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau didiskusikan sebelum agenda PMO kita akhiri? Cukup, nggih? Saya tutup. Baik, alhamdulillah hirobil alamin, kegiatan PMO bulan Maret SD Negeri Kroyo Kabupaten Sragen selama 2 JP telah berjalan dengan baik.
terima kasih banyak atas waktu perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu. Saya betul-betul berharap Bapak Ibu untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan program ini, dan mohon maaf atas segala kurangnya dan pendampingannya. Semoga semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di awal sesi tadi terjawab. Kalau misalnya belum, bisa didiskusikan dengan saya kemudian. Selamat melanjutkan menunaikan ibadah puasa dan terima kasih banyak. Semoga senantiasa sehat. Kegiatan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih, Bapak Ibu, monggo sampeyan mboten napa-napa sampun. Terima kasih. Nggih.